Orang kalau kepengen hatinya tenang, tuh satu tuh. Pinter jaga mata, pinter jaga telinga. Mudah-mudahan Allah jadikan kita mampu jaga mata, mampu jaga telinga. Insya. Sehingga yang masuk ke dalam mata kita, yang masuk dalam hati kita, yang jadi pandangan kita, yang jadi pendengaran kita, yang masuk semuanya adalah hal-hal yang diizinkan Allah untuk ada dalam hati kita. Insya Allah. Hatimu akan jadi tenang, teman-teman saya sekalian. Kalau dalam hidup kamu lebih pinter jaga mata, jaga telinga. Mudah-mudahan Allah jaga semuanya insya Allah. Itu satu. Yang kedua, kalau kamu pengen hatimu tenang, ingat Allah. Kalau kamu pengen hatimu tenang, hadirkan Allah. Jadi sekalian, kamu kalau lihat lautan, kan kayak tenang gitu ya. Sementara kalau lihat yang kecil-kecil, enggak tenang. Tapi kalau lihat sesuatu yang lapang, kenapa gitu? Karena memang sesuatu yang lapang itu menenangkan. Hati kamu juga gitu. Kalau hati kamu lapang, hati kamu bakalan jadi tenang. Itu sebabnya Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah kelapangan hati. Rabbi syrahli sadri. Katanya Nabi Musa alaihissalam. Jadi kamu kalau kepengen tenang, sering-seringlah ingat Allah. Hatimu hadirkan Allah. Gimana caranya menghadirkan Allah? Ingat semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah, semuanya milik Allah, dan semuanya hanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh hati jadi lebih tenang. Inget-ingetin urusan antaramu dengan Allah. Tiap kali nih ngeliat, ih baju cakep banget, cobain deh. Nanti di saat saya menghadap Allah, saya pakai baju kayak apa ya? Nanti di saat saya menghadap di hari akhirat. Kata Nabi Muhammad, hari itu semuanya urya. Semuanya telanjang illa man kasahullah, kecuali orang-orang yang dipakaikan baju sama Allah. Ada harinya nanti di akhirat, di mana semua akan digiring dalam keadaan telanjang, kecuali yang dipakaikan baju oleh Allah. Digiring dalam keadaan haus, kecuali yang diberi minum oleh Allah. Digiring dalam keadaan lapar, kecuali yang diberi makan oleh Allah. Digiring dalam keadaan hina, kecuali orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Maka tiap kali lihat baju bagus ya, saya kepengen beli, kok nggak bisa beli, ingetin, tenang. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan, pakaian ketakwaan itu adalah pakaian yang sesungguhnya yang akan kita pakai saat kita menghadap kepada Allah. Kalau kamu bisa punya baju bagus, ingat juga, ya Allah, Engkau telah memakaikanku baju seindah ini di dunia. Ya Allah, pakaikanlah pula aku baju yang lebih indah di hari akhirat nanti, ya Allah. Ingat sama Allah. Saat kamu lagi makan, ingat sama Allah. Yang ngasih rezeki makanan itu bukan suamimu, bukan anakmu, bukan tetanggamu. Akan tetapi yang memberikan kepadamu sejatinya adalah, ya Allah, saya nggak bisa makan nih.
kalau engkau tidak memberikan kepadaku rezeki. Bukan begitu? Dari Allah, teman-teman. Adakah kamu tahu apa yang akan kamu makan nanti malam? Nggak tahu. Besok pagi, apalagi? Yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit sekalian saya melihat. Sebab Allah yang memberikan kepadamu makan. Berapa suapannya, berapa potong dagingnya, berapa potong sayurannya, berapa kuenya, berapa potong, semuanya udah ada ukurannya. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatu. Berapa sering kamu ngambil nasi, kemudian udah gak bisa lagi kamu habisin. Kamu pikir tadi nih ngambilnya kebanyakan. Bukan, rezeki dari Allahnya cuma segitu aja. Tapi kalau saya maksain masuk juga Ustazah. Ya itu dia, berarti rezekinya emang sampai habis. Guru saya Hubaba Nur bilang, tidak ada satu butir nasi melainkan ketulis di situ bakalan jadi rezekinya siapa. Nggak akan pindah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak ada ceritanya orang rebut rezeki kita, nggak ada. Orang ngambil rezeki kita tuh nggak ada, teman-teman sekalian. Saya bikin toko, sebelah bikin toko, dia lebih laku tuh dagangannya daripada saya. Dia nih udah ngerampas rezeki saya. Nggak ada ceritanya orang ngerampas rezeki orang. Rezeki semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu masukin terus tuh dalam hati kamu. Kamu masukin terus dalam hati kamu. Qaddarallahu takdira. Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad ja'alallah likulli syai'in qadra. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah lah yang telah menetapkan ukuran dari masing-masing takdirnya. Makananmu ada ukurannya, udah dipasin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Uangmu semuanya ada ukurannya, masing-masing udah ada takarannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, teman-teman sekalian. Ada yang dikasih banyak kan, ada yang dikasih dikitan. Kamu hanya perlu memastikan bahwasanya masuknya rezeki dari arah yang halal. Sebab kalau rezeki masuk padamu dari cara yang haram, panjang akibatnya nanti di hari akhirat. Jangan mau-maunya sama sesuatu yang haram-haram. Yang sabar. Nyari rezeki itu yang sabar. Ingat ceritanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sehingga sekalian saya muliakan, Sayyidina Ali itu satu hari lagi naik keledai. Pergi ke rumah salah satu sahabatnya. Dia takut nih kalau keledainya itu gak ada yang megangin. Dia takut keledainya kabur. Jadi akhirnya dia udah lihat satu orang, dia bilang, Tal, sini Pak, sini, Dek sini, panggil. Dia bilang, pegangin keledai saya boleh nggak? Saya mau ada keperluan dengan sahabat saya di dalam. Oh iya, tentu Pak, saya pegangin dah keledainya. Bapak masuk aja. Masuklah Sayyidina Ali. Di dalam nih Sayyidina Ali rupanya ngobrol agak cukup lama. Buka-buka kantong bajunya, dilihat ada uang. Ada uang 10 dirham. Kalau di kita 100.000 lah gitu. Sayyidina Ali mikir nih, kesian tuh yang pegangin keledai saya. Saya mau kasihin uang 10 dirham ini sama dia. Saya mau kasihin nih, hadiah karena dia udah pegangin keledai saya. Sayyidina Ali keluar. Orang itu nggak ada, keledainya juga nggak ada. Gak lama kemudian ada orang bawain keledainya Sayyidina Ali. Dia bilang, Tuan, ini keledaimu bukan? Jadi orang itu dulu saling kenal gitu, kayak kendaraan gitu, kayak mobil, motor kan suka orang tahu kan, wah ini nih mobilnya si ini nih, gitu. Nah, zaman itu juga gitu, orang udah tahu, Tuan ini kan keledaimu ya? Kata Sayyidina Ali, oh iya. Di mana kamu nemu? Lagi lari-lari pagi. Lagi jogging. Dia bilang lagi ada di sana tuh dia. Saya pikir punya Sayyidina Ali kan, jadi saya bawain ke sini. Dilihat sama Sayyidina Ali, rupa-rupanya tali ikatnya tuh yang buat bawa keledai itu, buat menghela keledai, itu juga hilang.
Nah itu agak susah tuh. Kalau keledai nggak ada tali pengikatnya tuh susah. Egalnya itu susah. Rupa-rupanya si orang tadi ini disuruh pegang keledai, dipikir lumayan nih. Tali keledainya nih kayaknya mahal nih. Jadilah sama dia dilepas tuh tali keledai, dicuri. Abis itu kan keledainya nggak ada yang pegangin, kabur. Dia nggak berani nyuri keledainya karena orang tahu gitu kan. Itu dijual di pasar juga nggak ada yang mau beli gitu. Ini keledainya Sayyidina Ali nih gitu. Jadi dia cuma berani curi tali keledainya. Kata Sayyidina Ali, waduh kalau gitu saya minta tolong dong. Boleh nggak kamu beliin saya tali keledai di pasar? Nih uangnya 10 dirham tadi tuh. Cari-cari orang tersebut, orang jual tali keledai, ketemu sama yang tadi megangin tali keledainya Sayyidina Ali. Dia bilang, boleh nggak saya beli ini tali keledai? Berapa nih? 10 dirham deh gitu. Ya, dapat tuh 10 dirham. Pulang kasihin. Nih tuan, lah punya saya nih. Balik lagi rupanya sama saya lagi. Dia bilang kayak apa yang jual tali keledai ini? Orangnya begini, nah itu dia tuh yang tadi megangin tali keledai saya. Kata Ali, subhanallah, subhanallah. Ini orang pinter nih, orang pinter. Subhanallah. Kata Ali, emang 10 dirham itu emang jadi rezeki dia. Udah ketulis tuh 10 dirham rezeki dia. Emang akan sampai kepadanya. Emang rezekinya tuh orang. Cuman karena dia nggak sabar, yang mestinya datang dalam keadaan halal, akhirnya datang dalam keadaan haram. Dia jual yang bukan miliknya kan hukumnya haram. Betul nggak? Sehingga sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Ali emang niat tuh duit mau buat dia. Andai dia mau sabar nungguin sampai beberapa jam yang akan datang gitu ya, beberapa menit yang akan datang, Sayyidina Ali akan keluar kemudian ngasih tuh 10 dirham. Akan tetapi karena nggak sabaran, nih kayak orang-orang rawang nih, suka nggak sabar, ngeliatin duitnya suami ada di saku baju waktu dicuci, lumayan rezeki istri solehah. Tunggu dulu, kalau kamu sabar bisa jadi itu memang rezekimu. Bisa jadi. Ntar aja tungguin suami pulang terus bilang, bang, barang yang sudah ada di tangan saya tidak bisa dikembalikan. Kenapa nih? Tadi lagi nyuci baju abang, udah ketemu nih bang, 100 ribuan. Gimana kalau buat saya aja ya bang? Dia bilang iya deh, buat kamu deh. Kan halal tuh, enak teman-teman sekalian. Walaupun habis itu suami lebih hati-hati lagi. Kalau mau taruh baju ya. Sehingga sekalian saya muliakan, yang sabar nyari rezeki, Allah nggak akan membiarkanmu kelaparan, membiarkanmu kesusahan. Emang pernah kamu dibiarkan kelaparan, nggak ada makanan sama sekali? Selama ini, coba ingat-ingat. Nggak pernah teman-teman sekalian. Kalau kamu lapar ya emang kamunya yang pengen lapar. Karena kamu puasa atau kamu diet gitu kan. Tapi Allah membiarkanmu kelaparan, nggak ada makanan yang bisa kamu makan, pernah? Nggak pernah, nggak usah segitunya ragu-ragu sama Allah. Wah, kalau kamu di PHK, bagaimana cara kita bisa makan? Wah, kalau kita dagangan yang nggak laku, gimana kita bisa makan? Itu halu yang ada dalam pikiranmu. Sebab bahkan dari sejak kamu masih berada dalam rahim ibumu, rezekimu sampai kepadamu. Maka meskipun kamu tidak tahu rezekimu ada di mana, tenang, rezekimu tahu kamu ada di mana. Ia akan sampai kepadamu. Tanpa ada keraguan, kamu hanya perlu memastikan satu hal seperti yang tadi saya sampaikan, yang sabar nyari rezeki, biar rezekinya datang dalam keadaan halal. Ingat, yang ngasih rezeki cuma satu, namanya. Jadi tenang hati kita.
Suami pulang bawa banyakan, alhamdulillah. Suami pulang bawa dikit, alhamdulillah. Suami sedang gelisah, gimana nih? Penghasilan nih nggak seberapa nih sekarang nih. Dulu sih awal-awal nge-Grab tuh banyak banget. Sekarang nih udah banyak saingannya. Gimana ya? Nggak banyak penghasilannya. Tenang bang, rezeki kan bukan dari abang juga. Rezeki udah ada catatannya bang, kata Ustazah Halimah begitu. Ya kan kamu dengerin dari saya. Allah udah bilang teman-teman sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rizqukum fis sama'i wa ma tu'adun. Rezeki kalian udah selesai diatur dari langit. Dah nggak ada, nggak bisa. La yazdad bitaqwa tuqa wa la yanqus bifiski fasik, katanya Imam Ghazali. Rezeki yang udah ketulis di langit sana nggak akan nambah karena ketakwaan seseorang, nggak akan berkurang karena kefasikan seseorang. Kefasikan ama ketakwaan aja nggak bisa nambahin atau ngurangin rezeki, Dek. Apalagi segala keraguan-raguanmu tersebut, nggak bisa. Udah kelar diatur dari langit. Maka kamu pusing-pusing mikirin urusan rezeki, nggak nambah apa-apa selain kesumpekan hatimu sendiri. Saya ulangi, biar kamu ngeh sama apa yang saya omongin. Saya ulangi lagi, biar kamu sadar terus sama apa yang saya sampaikan ini. Biar besok-besok kalau udah mulain gelisah hati, galau hati, urusan-urusan rezeki, nih ingetin ucapan saya teman-teman sekalian. Rezekimu udah selesai diatur dari langit, kata Allah. Udah kelar, nyatetnya udah selesai. Nggak bisa nambah, nggak bisa ngurang, kecuali kepemilikan. Kepemilikan bisa nambah, bisa ngurang. Maksudnya apa sih Ustazah? Tuh catatan angka-angka di rekening bankmu tuh bisa nambah, bisa ngurang. Tapi yang kamu makan, yang kamu pakai, yang kamu nikmati, nggak bisa nambah, nggak bisa ngurang. Nggak bisa. Nggak bisa bertambah, nggak bisa berkurang. Teman-teman sekalian saya muliakan, orang yang korupsi, koruptor, nambahin apa selain angka-angka dalam saldo rekeningnya? Nggak nambahin apa-apa. Nggak nambahin yang dia makan, nggak nambahin yang dia minum, nggak nambahin yang dia pakai. Nggak ada teman-teman sekalian. Tuh yang kamu pakai itu rezeki kamu tuh. Tapi susah kalau nggak ada duitnya kan nggak bisa beli gitu. Tapi yang akhirnya kamu beli itu rezekimu. Yang akhirnya kamu pakai itu rezekimu teman-teman. Itu nggak bisa nambah, nggak bisa ngurang. Nggak bisa nambah, nggak bisa ngurang. Makanya ada orang punya duit gitu kan. Tapi bajunya dia pakai bajunya yang nggak dia beli, pakai duit dia. Kayak saya. Kasih orang mulu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, itu karena memang rezeki sama saldo rekening tuh nggak ada kaitan. Orang yang korupsi itu, apakah mereka bisa menikmati hasil korupsinya? Kok jawab enggak, emang tahu? Pernah. Tapi yang pasti teman-teman sekalian, enggak nambahin apa-apa selain kesumpekan hatinya sendiri, selain hidup yang semakin berantakan dalam hidupnya mereka. Gak nambahin apa-apa. Rezekimu sudah selesai diatur sama Allah dari langit. Gak nambah, gak ngurang, gak bertambah, gak berkurang. Karenanya kamu mikirin rezekimu, gak nambahin apa-apa dari rezekimu selain kesumpekan hatimu sendiri. Selain hati yang menjadi tidak tenang. Tapi kan kalau duitnya banyak bisa dipakai pergi haji. Kalau duitnya banyak kan Ustazah bisa sering-sering pergi umroh. Kalau duitnya banyak kan bisa kepake buat bikin majelis. Bu, ini tuh urusannya urusan rezeki dari Allah. Ada banyak orang duitnya banyak Kak pergi-pergi haji. Betul?
Allah. Ada banyak orang duitnya banyak, akan tetapi nggak pergi-pergi juga buat umrah. Karena uang tuh kalau dari yang haram, dari yang syubhat bakal kepakainya juga buat yang haram, yang syubhat. Kalau dia berasal dari sesuatu yang halal, maka akan kepakainya juga untuk sesuatu yang halal. Nggak nambahin apa-apa, percaya saya, nggak nambahin apa-apa dari apa yang telah dituliskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu ketika mikirin urusan rezeki, kamu ketika pusing urusan rezeki, kamu ketika kebanyakan mikiran urusan rezeki, ini teman-teman, nggak nambahin rezekimu, yang ada adalah nambahin galaumu, nambahin sumpek hatimu, nambahin kegelisahanmu, dan bisa jadi juga nambahin dosa-dosamu.